Yang paling banyak nih punya berapa nih? 5 ya? Bud, kenapa lu beli sampai 5, Bud? Kenapa sampai 5? Ini Kevin kan ya? Iya benar. Tapi juga ya? Dulu dan nanti setelah itu baru kita mulai ngobrol-ngobrol bersama. Coba. Masih kan? Pertama-tama yang mau ditanyakan sebenarnya karena ini musiknya juga berbeda ya gitu ya, thrash metal, musik ekstrim gitu ya, bisa dibilang. Jadi penasaran bagaimana dulu pertama kalinya kok bisa suka sama musik ini, karena itu pasti jadi berhubungan dengan ketika menulis lagu untuk Rotor. Saya suka musik metal gara-gara yang salah gaul. Salah gaul. Ini kan sukanya kan waktu SD sukanya edit GAD, Yuci Bing Slamet, SD itu. SMP gaul sama ini anak-anak kolong kan, drunken master semua, pemabuk semua. Saya jadi suka Rolling Stones. Ya kan? Terus masuk SMA 6. Terus sebangku sama teman gua anak metal orang Padang. Dia kasih gua kaset Guns N' Roses Appetite for Destruction itu pertama kali. Dia bilang bagus nih, dia bilang ya udah gue pinjam aja, jangan dulu beli dong nih. Di ke Aquarius sudah, ya Aquarius sudah cari kaset itu GNR yang Appetite for Destruction. Nah, di sampingnya GNR itu ada Slayer, ada Metallica, Kill 'Em All. Kan saya di deretan. Gue lihat Metallica ada gambar kampak kayak PKI gitu kan, di palu hati. Wah ini jangan-jangan PKI gitu kan. Merah lagi kan. Gue ambil, Slayernya gue ambil, dan Sendososnya gue ambil. Nah terus gue setel tiga-tiganya kan, di Aquarius dulu kan ada tipnya kan. Karena duit gue cuma 2.000 perak, nggak bisa beli tiga-tiganya. Akhirnya gue balikin dan Sendosos sama Metallica gue balikin. Slayernya gue pulang. Slayernya gue beli. Nah metalnya di situ. Baru minggu depannya beli Metallica, Kill 'Em All. Baru minggu depannya lagi beli dan Sendosos. Jadi pertama Slayer dulu. Kalau Metallica waktu itu kan lagu pertamanya gue setel itu kan waktu itu produksinya King's Collection. Nah set up pertama itu lagunya Hit the Lights. Nah Hit the Lights itu memang di zaman itu udah sangat amat kencang gitu ya. Udah di atasnya Iron Maiden beberapa kali lipat. Tapi ketika terhemat solo itu bluesnya kental. Hit the Lights itu bluesnya kental, masih kecerna ya. Metal tuh, kenapa bisa thrash metal? Sama sih, kalau thrash metal
Kalau thrash metal baru pertama kali dengerin Raining Blood. Langsung Raining Blood, nggak dengerin yang lain. Dari situ suka metal. Terus cari temen tim untuk main lagu Angel of Death. Teman-teman pada nggak suka. Susah cari teman. Ada teman yang suka satu dua, jarang sih baru ketemu. Lihat anak-anak sekalian belajar lagu itu baru saya ngikutin gitu, bantuin latihan dan latihan. Tapi yang didapat sebenarnya apa sih begitu dengar Slayer itu kenapa suka ini? Karena nggak pernah dengar belum. Ya, nah ketika dengar itu Slayer, Metallica udah mulai nyoba ngulik gitarnya, nggak bisa, nggak terkulik zaman itu, karena nggak tahu caranya gimana cara mainnya. Ya, ada orangnya, ya, terus Yaya ini, ya kan, Yaya ini ngumpulin yang Nano, Krishna, ya kan. Terus ada drummer juara drum se-Jakarta waktu itu di Bulungan, Dodi namanya. Ya dipanggil, nah, akhirnya mereka latihan gitu kan, latihan terus kekurangan gitaris. Nano kan baru satu gitar, nah, jadi Yaya waktu itu di pub gue lagi nongkrong, Yaya datang sama Krishna sama Nano. Dodi nggak ada, Dodi masih anak SMA nggak boleh keluar malam. Nah, terus Yaya bilang, men, lu bisa main gitar? Bisa, kita sesi ya. Gue bilang, ayo. Terus gue pas kenalan Nano gitaris yang Metal Queen. Metal Queen dulu udah superstar, ya kan, top deh tuh kan. Wah, gue mau, gue langsung mau. Nah terus tentuin jadwal latihan. Ini belum ada nama ini bandnya, belum ada nama. Tentuin jadwal latihan, terus si Yaya ngasih gua kertas gitu. Ini daftar lagunya yang mau latihanin. Nah, di situ boleh ada Motorhead, ada God Bless, ada Iron Maiden, ada Judas Priest, ada Venom. Bingung, ini band apa ini, gue campur-campur. Nah terus singkat cerita latihan, ya kan? Latihan lagunya The Trooper dulu. Si Nano ngajarin gue gimana cara mainin The Trooper. Pas latihan, tapi gue udah punya pikiran tuh. Gue dari rumah gue bawa kaset Creator Extreme Creation, gue bawa. Latihannya waktu itu di daerah MPR itu di belakang. Nah setelah latihan, gue bilang sama anak-anak ini, lu udah dengerin ini belum? Gue setelin Kreator. Si Dodi emang udah tahu, Dodi kan sekolahnya kan di OR, dia udah tahu Kreator duluan daripada gue. Nah, Yaya senang, wah keren nih kata Yaya. Nah yang biasa-biasa cuma Krishna sama Nano. Krishna kan basicnya kan dia Beatles ya, Beatles Rolling Stone, Nano Iron Maiden juga seperti itu. Nah udah senang kan, udah kita latihan ini aja gini, kita cover Kreator. Udah begitu setting lagi latihan, udah next latihan berikutnya kita bawain lagu ini. Waktu itu yang kita pilih Extermination, Bomb Trust, sama Betrayal. Dari Inggris, karena itu kisah yang gue tahu. Tapi gak apa-apa lah lanjut dulu. Ya mereka, tepuk tangan. Sampai ke rekaman gitu. Terus gue bikin lagu sama ya, Krishna sama Nano sama Dodi kan. Bukan Dodi, udah Fredo, udah ganti namanya udah Fredo. Nah, terus waktu gue bikin lagu itu nggak cocok gitu sama Nano. Bukan nggak cocok orangnya, tapi nggak cocok gaya mainnya, nggak cocok gitu. Giliran gue yang bikin lagu, mungkin Nano ngikutinya gitu kayak nggak males gitu, kayak nggak pas. Nah, terus juga nanti kalau Nano keluarin gimana? Pokoknya nggak enak lah gitu, nggak enak. Nah akhirnya gue pikir ya dua aja deh yang keluar, gue kasih tahu anak-anak, gue mau keluar nih dari weekend. Mereka nggak mau, mereka protes. Gue bilang enggak apa-apa, pokoknya gue paksa gue tetap harus keluar, gue bikin band. Selama masih Sanggar itu udah bikin band, tapi belum ada namanya. Sama
Bakar, sama Seto, sama Didi kan. Waktu itu Didi kan, Didi Wanfil. Bukan sebelum Yuda. Oh Yuda yang Chris Burton. Oh, beda Yuda. Iya, ada lagi Yuda. Mukanya kayak Chris Burton. Cuman bedanya orangnya kurus gitu. Nah terus Bandnya apa kalau yang Yuda itu? apa? Bandnya Yuda itu apa bang? Dengan Yuda itu apa namanya? Karena gue tahunya dia main sama Wanfil kan, yang diiringin Nika Bila, Ambil Sasmi, tiba-tiba ada di main Slayer. Dia bilang, apa Slayer? Lagu apa? Dia bilang yang Jelok Jack. Dia bilang, gue Jelok Jack gak bisa gitarnya. Dia ngajarin orang kita, ini loh kuncinya. Itu untuk semua orang atau kan ada belum? Oh enggak, itu waktu itu kan gini, jadi gini, gua kan orangnya memang punya target gitu loh. Ini gimana caranya rekaman gitu kan. Memang udah kasak kusuk sana kemari, memang enggak, sepertinya udah mustahil underground tuh rekaman di Indonesia waktu itu udah gimana ya, mustahil kan. Jadi dulu kan yang direkam orang itu cuma lagu-lagu cengeng, lagu-lagu dangdut. Gue itu aja. Kalau mau dapat rekaman ya itu paling-paling yang agak keras yang bisa rekaman ya kayak metal. Itu juga dengan rock zelebor kan. Selain rock mana ada yang mau ngerekam power metal dan sebagainya, ya kan? Nah, jadi tapi gue kan berusaha gitu, gak putus asa lah. Jadi gue nongkrong sama Pak di Potlot, nongkrong sama Lilo, pokoknya semua musisi yang udah rekaman gue nongkrongin gitu. Selain belajar ilmunya mereka main gitar, ilmu rekaman, ilmu recording, gue juga supaya bisa kenal dengan orang-orang yang industri. Makanya gue nggak main gitu. Di Jakarta, kebetulan kan nongkrongnya di Blok M sini sama Nino ya. Itu mereka ini udah kayak Led Zeppelin kalau di sana ya, udah kayak Black Sabbath, udah kayak di Purple ya, 3. The Holy Trinity-nya Jakarta waktu itu ya Summerhead, Rotor, sama Rocks gitu. Itu 3 itu tuh, kita kemana-mana mereka main pasti kita ngikut gitu. Kita nonton gitu. Jadi benar-benar nyari manggung di Atmajaya nonton, manggung di UNAS nonton, Pensi. Nah, mungkin band pensi pertama yang masuk ke band metal yang pertama masuk pensi Rotor. Summerhead kali mungkin ya. Oh, Pamsos ya? Ya, Pamsos. Pamsos. Mungkin kali pertama kali gue nonton pensi, ada metal. Nonton sempat anjir, ngeri banget ya, ada Rotor, ada Wanfil juga gitu. Dua-duanya nama-nama besar, jadi udah lihat dari tahun-tahun segitu. Dan Rotor malah Summerhead kan udah bikin lagu direkam di Wanfil 2 track yang cuma live track yang nama judul lagunya Born Dead to the Bone. Itu gue yang bikin lagu itu, udah sempat dilatih, tapi diputar di Master nggak layak putar katanya karena terlalu jelek. Duluan dibikin, terus kenapa bisa dibikin menjadi 2, terus penulis liriknya masing-masing siapa atau gimana tuh ceritanya gimana? Jadi sebenarnya itu memang ide, gue kan orangnya kan senang yang cari sensasi gitu kan. Itu tadinya Rotor tuh hanya mau bikin album bahasa Inggris, nggak mau bahasa Indonesia sama sekali nggak mau. Tapi akhirnya setelah masuk rekaman 8 lagu, baru Mas Emak ngomong, ya pokoknya kamu harus bikin satu yang bahasa Indonesia supaya bisa jualan. Kalau semuanya bahasa Inggris, kita jualannya gimana? Pokoknya kamu harus bikin satu bahasa Indonesia, harus. Ya udah, gue bikin kan bahasa Indonesia. Beli Fobia, itu yang gue liriknya gue bikin juga. Bikin 1 hari sama Bakar itu loh. Tadi Sabtu ya? Di studio? Iya. Sekali latihan, besoknya langsung rekaman. Udah langsung take vokal segalanya, udah. Nah, terus udah bagilah 9 lagu kan, 9 lagu. Wah, kan harusnya 10 kan, 1 album. Minut gitu ya? Mau bikin lagu lagi, ini bakal makan waktu kira-kira semingguan lagi gitu kan. Terus kalau tidak nggak tahu ada ilham dari mana, gue juga lupa.
Gimana kalau lagu yang bahasa Indonesia ini gue bikin satu versi lagi bahasa Jawa. Itu lucu. Iya, karena waktu itu dasar pemikiran gua suku yang terbanyak di Indonesia ini suku Jawa. Gitu. Jadi ini basicnya sih marketing sebenarnya. Kalau gua pengennya gua ya bahasanya suku gua sendiri kan, Karo, bahasa Karo, dan bahasa Karo lebih ngeri daripada bahasa Jawa, ya kan? Lebih metal gitu. Nah, kalau Jawa kan kurang metal kan, maksudnya dari logatnya kan. Tapi gue pikir dari segi marketing Jawa lebih menguntungkan karena penduduknya paling banyak di Indonesia. Gue ngomong aja sama Mas Eno, sama Mas Alian ya. Mas kalau saya bikin lagu ini versi satu lagi bahasa Jawa gimana? Bagus itu, bagus lu yang bikin liriknya. Jangan suruh gue yang bikin lirik, gue kan bukan orang Jawa. Beres. Ali Akbar yang bikin. Ali Akbar itu yang bikin. Besok ini Van, dia ngasih gue lirik Gatot Lojo itu persis seperti teks proklamasi. Jadi ada coretan. Ini apa? Ini. Terus gue tanya kan, sampai sekarang sama dia nggak dijawab. Waktu itu gue tanya, Mas Gatot Lojo ini apa? Wah itu pokoknya cocok untuk rotor gitu. Jadi ceritanya gini nih, ini sebenarnya bisa jadi bagus buat Jody, bisa juga nggak bagus karena dia sekarang udah meninggal kan. Tapi ya nggak apa-apa, gue omongin mudah-mudahan dia bagus. Amin. Jody itu dulu punya band namanya Batam Sam. Terus gue nih mempelajari secara psikologisnya. Dia kan waktu itu suami seorang artis nomor 1 di Indonesia. Nah, jadi ya kalau istrinya artis besar, nah, suaminya misalnya nggak ada sesuatu yang bisa dibanggakan gitu kan secara duniawi kan lama-lama kan pasti nggak enak juga. Ya mungkin main di kota atau apa gitu kan zaman itu ya seperti itu sepertinya nggak ada masa depannya gitu. Nggak seperti sekarang, kalau sekarang jelas ya teman-teman. Nah, Ayunya sendiri juga kepengen suaminya ini berkarir di musik yang benar, bukan asal ngeband yang benar. Nah kan kita kan berteman ya kan, Rotor dengan Ayu dan Jody. Nah satu ketika habis gua latihan di Wantil, kita lagi duduk di teras Wantil, Jody datang sama Ayu. Begitu datang dia salaman ciri-ciri biasa. Jodinya duduk di teras itu yang bangku plastik putih-putih itu. Ayunya narik tangan gua ke dalam studio, masuk ke dalam. Kan bentar deh Bang. Ada apa? Ya ngomongin itu, ajak Jody dong. Ya apa kek? Vokalis deh. Atau main apa gitu, gitar. Dia kan nggak punya gitaris. Ini Jody nggak bisa main gitar. Kalau dia bisa, gue dengan senang hati. Dia jadi vokalis. Nah waktu itu gue pikir jadi vokalis. Nah ini lagunya Rotor semuanya gue ciptakan untuk gitar vokal, bukan untuk vokal tunggal. Dan itu sudah udah di-take semua. Gue nyanyi. Kalau misalnya Jody masuk, ini secara teknik fungsinya nggak ada. Kalau gue bisa nyanyi sambil main gitar, kalau dia masuk di mana dia balik. Nah, tapi Jody, ya Ayu, waktu itu kan gue memang ngefans sama Ayu. Di situ besar kelemahannya di situ. Jadi kalau ada Ayu Azhari yang minta, gue nggak bisa bilang enggak. Nah, mungkin ini politiknya Jody, makanya gue bilang ini mungkin bagus buat Jody, mungkin tidak bagus. Mungkin ini politiknya Jody juga. Dia kan udah deketin kita dari sejak kita main sama itu lah. Dari sering nongkrong gitu. Tapi gue nggak tahu kalau dia tuh pengen nge-play sama kita gitu. Mungkin karena nggak direspon, dia ngomong mungkin sama bininya gitu. Ini lu yang ngomong deh, mungkin gitu. Kalau dia ngomong pasti Irfan mana tuh. Nah itu emang bener, tekniknya dia bener gitu. Akhirnya gue oke, itu masuk Rotor. Tapi otak gue jalan lagi. Ini kehadirannya Jody sebagai suaminya Ayu Azhari ini poin besar kan buat Rotor kan. Artinya oke lah dia
mungkin nggak terlalu banyak ambil bagian dalam rekaman karena rekamannya udah mau kelar. Tapi untuk mendongkrak popularitas sangat bisa gitu. Jadilah setelah main sama Rotor itu, akhirnya nama Rotor itu banyak ditulis di majalah Femina, di majalah Nova, di majalah wah iya kan booming, underground pusing itu majalah Femina. Udah nggak ada urusan, yang penting ngeri. Artis, ini gue bilang sama Anjel, gue bikin cover album. Konsepnya apa kan? Konsepnya ini behind the eight-ball itu kan kalimat idiom kan? Artinya itu kan nggak diambil dari permainan biliar. Jadi bola putihnya tuh ada di belakang bola nomor 8. Belum mau ngapain coba mati kan? Nah, jadi skakmat gitu nggak cuma ngapain lagi. Jadi yang di eight-ball itu satu idiom yang artinya boleh di kamus ya. Artinya menggambarkan satu keadaan yang udah mentok, serba sulit, ngapain aja nggak bisa. Nah kayak gitu Cel. Ya udah, seminggu kemudian keluar upload gitu. Dan lagu dari lagu 3 biji doang. Iya, sisanya targetnya 10. Kita baru beli 3. Udah ada lirik, belum ada lirik pula ya? Yang 3 itu udah ada lirik ya? Yang ada liriknya baru pengen Sampai menurutnya itu satu ya? Satu hari kita latihan 6 jam. Ya. Sekali lagi 9 pagi sampai jam 3. break sebentar makan juga lanjut lagi. Iya, jadi lu mesti paham, nggak kayak sekarang. Dulu itu udah seperti stigma menyeluruh bahwa underground tuh nggak mungkin besar rekaman, nggak mungkin besar rekaman. Tiba-tiba ada satu nih rekaman gitu kan, major label itu ada ratusan lirik kan, pakai lirik bodong, lirik banyak banget lirik. Ini liriknya tuh dari yang benar sampai yang aneh-aneh ada, dari bahasa Indonesia sampai bahasa Inggris. Lirik dulu gitu, termasuk hari Arab kasih lirik, si Audi kasih lirik gitu kan. Nah, tentunya gue pilih yang pertama yang cocok sama lagu satu, yang kedua memang kosakatanya bahasa Inggrisnya bagus, yang ketiga ya gue utamakan itu dari teman gue sendiri yang gue kenal. Akhirnya ya udah mau nggak mau sekalian gue pikir ya udah dengan minta mereka kan. Toh mereka juga nggak minta apa-apa, juga nggak bisa dari apa-apa. Mereka cuma pengen diri mereka, karya mereka tuh tercantum di situ bisa. Orang-orang merasa wah kita waktu dibohongin itu kan dirilis tapi nggak dikasih tahu kalau mereka dirilis. Karena Empai datang dari Wonosobo kalau kasih foto. Ini kasih tuh gue di Wonosobo. Oh, kakak sama bimbing di kasih foto juga di daerah di tempat mereka manggung. Itu masih tahun 92. Kita diwawancara di GBK waktu itu. Gue nanya, Mas, itu kok yang hari kedua bisa konser Metallica? Ya, itu karena ada yang backup dari Safri Samsudin. Waktu itu Pangdam Jaya, dan dia bilang kalau hari kedua nggak konser, takutnya musuhnya lebih besar lagi. Akhirnya ya udah diamanin Lebak Bulus, semua panser tank diturunin. Berapa banyak banget tuh tentara, lebih banyak tentara daripada penonton hari kedua, kayak keren banget. Ada gue nunggu sih kan, kulit fobia dibawain. Cuma gue pikir mana mungkin nih. Oleh Rotor waktu itu, Mas bahkan nonton 2 hari itu atau enggak? Hadir di sana juga atau enggak? Iya, hadir di venue enggak? Hari pertama nonton ya. Berarti nonton Rotor manggung. Gimana perasaannya? Mas Bakar, kan harusnya Mas Bakar yang ada di situ kan, yang program di album gitu, nggak diajak sama. Bukan nggak diajak. Oh, bukan nggak diajak. Jadi ceritanya gimana Mas? Udah dulu sampai urusan. Ah iya, pengen denger nih kita nih, ya kan? Kok bisa dikasih
setelah 28 tahun nih nunggu. Di kasetnya dia kok di panggung dulu. Ada ini apa? Ada saya lagi ada urusan lah yang lebih penting dari Rotor. Yang lebih penting dari Rotor membuka Metallica ya. Lebih ngeri dari Rotor. Lebih dari Rotor. Tapi sempat merasa harusnya gue tuh yang ada di situ. Ya udah terima aja. Tapi kan mewakilin saya juga itu. Oh iya. Sri mainin pengen gue nih. Meski saya nggak main situ, tapi kan itu buat saya juga lagu-lagu. Kalau gue sih nggak nganggur, gue tiap hari berusaha dari info, sambil ngirim demo. Jadi caranya gue kerja kan gue cari dulu info label mana nih yang musiknya metal gitu. Itu gue dapat, gue kirim demo ke label itu. Kan gue bawa dari Indonesia kaset Rotor kira-kira 100 biji. Kaset itulah yang jadi demonya. Itu gue cari dulu, nanti dapat label pertama, udah gue catat alamatnya, baru besoknya baru gue bikin packingnya, bungkus kasetnya, kirim alamat itu. Tunggu Rotor kan titik kumpulnya kan di Wakil, terus kita berangkat ke Ancol, panggungnya kan di Uspan, di Ranting, Pantai Festival. ya. Nah begitu kita masuk gate panitia tuh nggak naruh orang di situ. Kita disuruh bayarkan mobil sama orang-orang, kan banyak itu dulunya, itu baru dari Amerika semuanya mau ikutan gitu. Ada 4 mobil, 5 mobil. Menelpon nggak bisa, telepon nggak ada kan, belum zaman itu. Akhirnya kita tunggu di sini setengah jam udah itu. Karena nggak ada 3 panitia yang datang yang nyamperin, ya udah kita balik kan. Itu udah siang kan, udah mau asar itu sore kan. Lapar, kita makan dulu di restoran Padang yang di dekat Masjid Setia. Oh, berarti keluar dari Ancol lagi nih? Tidak, itu belum sempat makan. Oh, belum sempat. Oh, karena nggak mau bayar di gerbang. Dari gerbang balik lagi dulu. Iya, orang kita pengisi acara mau bayar. Mereka nggak mau tahu, pokoknya harus bayar. Nggak ada apa-apa dari panitianya. Kita pergi kita makan dulu di restoran Padang yang di Setia. Kan lama loh makan lama kan, makan ada 1 jaman kita makan. Baru kita balik ke Wanville. Jadi sementara kita makan, itu panitia telepon ke Wanville mungkin puluhan kali. Mana Rotor? Nah begitu sampai Wanville, Om Iwan teriak-teriak, "Iwan, kamu tuh dicari Iwan." Kamu juga cari dia. Akhirnya balik lagi. Udah, akhirnya Ali Akbar kan yang Wanville berhasil kan, pas kita udah nyampe di Wanville. Telepon, "Iwan, kenapa?" Ali Akbar marah-marah juga dia. "Oh enggak, ini loh, kita ini udah setengah jam di pintu gerbang, nggak ada panitia, nggak punya pas masuk, kita disuruh bayar. Kita harusnya mau bayar aja, terus saya ganti gitu." Zaman gua, wah, udah. Ngapain? Itu kan bukan tanggung jawab gua kan, dong panitia. Udah, ya udah. Ini gimana nih? Bisa kandung sekarang? Nggak bisa. 1 jam lagi. Kayaknya 1 jam kan? Iya lama tuh kita nungguin belum datang. Udah, kamu di situ aja ya. Kamu situ aja. Dikirim surai ke itu. Jadi bisa cepet karena udah pen pembukanya udah pada habis. Iya benar. Tinggal Rotor doang kita ada 2 jam nunggu. Pas kita datang pen pembukanya udah kelar, udah pada dulu udah lemes. Iya. Penasaran sama sosoknya Judah Pranta sebenarnya. Tadi kan gue Jody itu dari kasih tahu segala macam karena Judah ini kan ya mitos lah gitu kan. The bad boys of rock and roll gitu. Ya mitos gitu kan. Judah itu kan tadinya pemain bass dia dulu dan namanya Trash. Yang nyanyi Yaya itu. Dan Trash itu bawain Metallica album Kill 'Em All. Habis itu juga masuk band namanya Razor. Razor itu bawain Guns N' Roses. Ini kan
Tapi yang bilang juga bagus itu bakal yang itu udah cerita. Si Frida itu kelebihannya kita ngikutin apa? Pattern. Kalau kita ada sectionnya kalau kita buat nggak perlu ngasih tahu dia, pasti bagus-bagus. Maininnya pengisiannya. Jadi nggak pernah didikte. Nggak pernah didikte kan cuma gitu. Dilepas aja. Main terserah versi dia. Kalau drum sama dia masih diarahin atau gitar diarahin sama drum. Lepas merdeka. Mas Devon dari Snake Sound. Terima kasih. Foto dulu. Dan diri foto. Oh iya tuh. Wahnya buku keren ya. Ngomong-ngomong kan saya bikin buku Pak. Iya, pertanyaan terakhir. Bikin buku nih ngomong-ngomong. Ya, Udah nulis-nulis di Facebook gitu kan. ya gue nulis itu tujuannya cuma untuk ngasih cerita gitu sejarahnya Sakatet, sejarah motor dan secara umum adalah di Indonesia supaya jangannya berita-berita yang simpang siur dan sengaja emang menulis di Facebook supaya orang bisa kritik kalau ada salah dan itu juga pun kalau ada yang salah tolong ya gue kasih tahu sampai ada selesai dan alhamdulillah yang mengkritik nggak terlalu banyak juga sih paling yang salah gue waktu apa namanya songlist yang tadi itu bersalah lagu pertamanya kritik dia Beda kok album pertama sama hari kedua beda emang. Hari pertama saya ingat gue kritik, kedua itu kritik ya. Ada buku, ada buku di isu. Kayak gue bilang atas naik cara musiknya, lu bikin beras sama CD rock. Ngeri kan? Juga sama Dor itu hanya bisa tampil dari kubur kalau mainnya Bayar udah bubar. Oke, kalau menurut gue Slayer itu pura-pura bubar. Pura-pura bubar. Biasanya ya, dan itu kalau punya masalah bengkel yang sukar diselesaikan untuk sementara dulu kayak Mick Jagger sama Richard, ya kan, sama Bill Wine kan pecah, sekarang kan diisikan Enggak, soalnya kalau mau beneran reuni manggung ada venue di belakang nih. Ya siapin. Lagi. 1, 2. Selamat siang deh, Pak. Bisa lihat surat-suratnya? Wah, nggak bawa Pak. Ada kami bilang. Pada tahun 1992, polisi Surabaya berakhir saat berlaku ULLKJ. Siapkan ratusan ribu. Ya, next, ambil silakan. Kalau mau foto, Langkah peraturan, apa surat-surat? Hanya 2 pilihan. Jutaan apa penjara? Mungkin buat kita adalah perasa. Mungkin layak bagi disiplin. Tapi disiplin bagi melarat. Atau apa bagi korupsi? foto. Saya kecewa. Saya
Udah. Kurang bertimbang. Akan muncul penyakit baru bagi rakyat Indonesia. Duitopia. Pilih aja Kak. Nah, sini aja. Pinjam-pinjaman silver, Be. Punya siapa nih tadi nih? Mulai pinjam. Oh iya. Pinjam juga nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Monggo. Sukses selalu, sehat. Di sana dijual ya? Ini. Ya. Tebel. Siap. Enggak, ngomong gitu. Kurang tetap ya? Sekarang aja satunya. Ini hitam nih, hitam. Sini. Ini aja nggak apa-apa, sama ini aja. Nih. Hah? Oh iya. Oke. Udah. Bud, ini warna biru boleh? Iya. Nah, itu warna. Selesai.
Ini angkat dulu nih. Sini. Masih baik lagi dua. Tahan aja. Udah. Ini ya. Sana. Ini 3 aja nih, ntar 3 dipisah.